Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya calon-calon ahli surga semuanya. Amin. Yang aminnya paling kencang masuk duluan insyaallah. Maksudnya masuk duluan itu nanti selain umatnya Nabi Muhammad itu nanti akhir-akhir. Jadi yang pertama kali masuk duluan sebelum umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, itu umatnya Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Semuanya saja yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi ini perdana untuk kita ngaji bersama. Istilahnya adalah ngopi itu ngobrol perkara Islam. Nah, sekarang harus lebih keren covernya, sebab kalau nggak keren covernya itu biasanya orang ngaji agak rada-rada males, apalagi alasannya COVID ya. Wes males udah terkena COVID sisa. Banyak orang itu alasan ketika dia mau sholat atau ngaji. Ada undangan pengajian di masjid, tidaklah uduan terus, lampu mati, banjir sisa. Kenapa alasan ya? Masalahnya yo biasanya nak terang yo tahu mangkat. Ditanya sama temennya, kemarin kok gak ngaji bu? Nggih ya, dan terus lampu mati banjir sisan. Jadi kita rodok pantes gitu. Padahal yo alhamdulillah kena batasan. Padahal biasanya terang yo atau mangkat. Orang biasanya kalau sudah bohong sekali itu nanti akan bohong pada berikutnya. Yuk ini orang ngaji yuk, meriang. Padahal aslinya nonton Indosiar judulnya Suara Hati Istriku Menangis. Membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku. Saya ikut hafal karena 9 bulan lockdown di rumah. Ceramah hampir kabeh jadwalin. Akhirnya nonton TV karo bojo lolo utut ngopi makan gorengan. Makanya lockdown malah tambah lemuan. Mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Amin. Yang paling penting satu nikmatul iman dan Islam, yang kedua adalah nikmat sehat wal afiat. Jadi kalau sehat itu nyambut gawe yo kepenak, kanggo ibadah yo kepenak. Ini yang harus kita syukuri bersama. Pagi ini kita akan membahas tentang syukur kepada Allah dan hikmah di balik syukur dan juga kesabaran kita. Pada putaran yang kemarin, shift yang kemarin juga kita sampaikan tentang sabar dan syukur. Karena saat sekarang inilah ujian datang, di mana kesabaran kita itu harus kita pergunakan saat sekarang. Jadi ketika kita mengatakan sing sabar, menurut kita enteng banget. Kalau ada orang curhat kepada kita, kita biasanya ngasih support sing sabar. Walaupun kita sendiri kadang-kadang juga belum bisa menerapkan 100%, tapi yang paling penting kita tetap pesan kepada saudara kita yang curhat, sing sabar. Aslinya artinya jane aku ora pate sabar gitu ya. Jadi setidak-tidaknya kan nolong orang lain, ngedem-ngedem atine wong liya. Jadi kalau ada orang misalnya kok terpapar, kemudian keluarganya dikucilkan, kita support gitu ya. Bagaimana supaya pandemi ini tidak terlalu banget ditakuti sama orang. Nur sewu, sebetulnya orang mati dari dulu itu udah banyak, dan tiap hari kalau dikumpulin juga kayak akeh banget. Kalau dulu karena tidak ada WA, jadi tidak ada yang nge-share.
nggak ada yang ngasih tahu udah ngerti seminggu kemudian. Tapi karena sekarang ini lagi musim Covid, juga sedang musim WA, jadi akhirnya ketika ada kabar apa-apa cuwepet banget. Kadang-kadang sing berduka itu kadang-kadang keluarganya belum tahu, tapi di medsos wis rame neraka-neraka. Setiap hari beritanya innalillahi wa inna ilaihi. Sidik-sidik innalillahi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Al-Fatihah, macam-macam. Saya tadi juga di grup saya itu saya pesan, kalau naik nge-share aja kematian, kelahiran aku. Jadi pas lahir gua upload bayi ini pas meringis, jadi ben rodok seneng. Tiap hari ketakutan banget orang. Saya sampaikan di sini Pak Bapak. Jadi makhluk yang bernama corona ini itu tidak akan reaksi, tidak akan gerak, tidak akan kemana-mana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan diperintahkan untuk ikhtiar, usaha, termasuk pagi ini sudah kumpul, berjarak. Betul tadi ya, kalau dari sini itu kayak orang lagi mau latihan pencak silat gitu ya. Kemana silo kalau gini, wah, siap ngono gitu. Ya, semuanya pakai masker. Ini saya buka sedikit, kenapa saya? Karena ceramah. Ya, nggak tak tutup ini sak jam mulai kelenger aku. Ya, semuanya maskeran. Ini luar biasa sudah ikhtiar. Malah saya kita dulu ikhtiar nganggo masker malah api-api. Ana sing kaya wong India. Nehi. Ana sing kaya wong Turki. Turki itu turunan kidul maksudnya. Ya, malah menghindari dari maksiat. Ini gara-gara maskeran itu sama jaga jarak sholat itu juga saling menyerang. Kamu kok pakai masker baru sekarang? Kata yang pakai cadar, dari dulu saya sudah maskeran. Maka kita nggak boleh membuli orang yang bercadar karena dari dulu dia sudah maskeran. Dan yang sini juga karena sholatnya jaga jarak, gantian nyemet sana. Maka sholat itu jangan terlalu dekat. Kamu dulu deket kan, sekarang suruh jaga jarak. Saya jaga jarak dari dulu gitu. Mentang-mentang biar sholat rapati ora rapet. Jadi sing kerapatan yo ora apik, sing terlalu longgar juga tidak bagus. Karena ada yang terlalu rapet banget itu. Saya pernah sholat Allahu Akbar, tahu-tahu datang ada orang baru, tungkling, tidak centeku maknyat. Aku yo memori aduh, kok batal, ora kok keri aku. Nah saya agak geser gitu ya, biar ora rapet. Kok doyak itu. Saya geser lagi, doyak lagi. Ki mau tak pol tekan pojok tetap doyak terus. Makanya Gus Mus itu dulu pernah dari luar kota ceramah mau pulang ke Rembang, itu mampir subuhan di musola di jalan raya. Waktu beliau selesai wudu, sing jenenge klambi bar lengene dilingkis kan di bener-bener kise noto-noto sih. Tapi udah ditendang-tendang sama jamaah lain. Mbah sing rapet, Mbah. Nah, Gus Mus terus ngeledeknya gini. Lah napa Mbah kok dadak barisnya dadak rapet? Lho nek dirapeti terus sing lobang iku bakal diseni karo setan. Nah, Gus Mus jawabnya kok enak men. Malah apik setane melu jamaah ngono. Gitu ya. Ning jenengan yo rasa melu-melu gitu ya. Wis pokoknya rapet tapi ya jangan terlalu rapet. Nanti kalau sudah pandemi hilang. Nah, ini adalah ujian yang memang menjadikan kita ini harus mempraktekkan kesabaran kita. Kalau ngomong dari dulu kita enak ya, sing sabar, hati sing sareh gitu ya. Inilah saatnya kita dimana mempraktekkan kesabaran itu. Yang kedua, mempraktekkan rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah bisa diparingi sehat, panjang umur. Wong Jawa kan senengane kan ngomong alhamdulillah, syukure karo Gusti Allah kita nanam. Ya, misalnya ada orang boncengan, kemudian naudzubillah, tapi mudah-mudahan kita selamat ya. Kalau ada orang boncengan kemudian tabrakan, kemudian ditanya, piye ya Allah kok cih tabrakan ngono terus keadaannya piye? Kalau yang kena satu orang misalnya, yang satu selamat, yang satu mati ya,
Yang mati itu ya wis alhamdulillah, sing mati siji tok, ora ngantek loro. Bisa alhamdulillah. Terus wah tapi montore karo ringsek kok. Ya ora apa-apa sing mati siji plus apa? Montore ringsek. Yang satu masih hidup. Ngono kuwi. Wah loro-lorone mati kabeh gitu ya. Loro-lorone mati kabeh, montore ringsek sisan. Wis ora apa-apa alhamdulillah montore isih iso didol. Terus pokoknya matur nuwun terus alhamdulillah. Nah terus gimana lagi? Nggak ada solusi lain kan? Karena nggak ada solusi lain sebagai umat Islam, pokoknya alhamdulillah terus. Maka Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ayub ya, itu ketika diganjar sama Allah itu sakit sampai bulanan, sampai tahunan mahane, sampai tahunan, sampai habis badannya. Bojone akeh melayu kabeh karena matre semua. Pas ono duit ya abangku sayang, nggak ada duit abangku tendang brangkang. Biyen muni cintaku sehidup semati ngono ki wal mitra wa debus wa dobol. Semuanya lari semuanya. Nah ini. Maka orang itu tidak usah macam-macam. Ketika ada orang bilang muni wayo itu jadi muni sunnah rasul. Tolong Rasulullah itu jangan dibuat tersangka ya. Jangan jadikan Rasulullah sebagai tersangka. Apa-apa saiki anggar sing kira-kira kanggo modus awake dhewe muni sunah Rasul. Ya kan? Tukang becak bojone papat. Saya tanya, "Lek, bojomu kok papat padahal kowe becak?" Jawabnya yo enteng sunah Rasul. Aku yo ngomong, ya memang Kanjeng Nabi garwane luwih saka siji, tapi kan ora becak. Aku ngomong. Ya kan? Itu. Sekarang ini apa-apa sunah Rasul. Malam Jumat yo ngono digathuk-gathuke karo sunah Rasul. Pak, lagi ning di kantor. Terus orang mulai sesuk mulai karena lembur. Pak, iki malam Jumat lho, Pak. Asline kode, tapi bapaknya orang mudeng malah jawab, "Bu, yo aja meden-medeni ngono." Ora mudeng ya, sing wedok kok merokok. Maksudnya malam Jumat lho, Pak, iki ngelingke iki mulya. Akhirnya ditambah sunah Rasul. Loh, sunah Rasul kok urusan kupluk-kupluk tok akhirnya. Padahal yang lain sholat sunnah, puasa, sedekah, cari ilmu, rukun karo tangga, apik karo dulur, itu sunahnya Rasulullah semua. Tapi kadang-kadang modus boleh enake dhewe ketika mau nikah lagi ya untuk wayo poligami dia nyantelke Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi sing tersangka toh. Padahal Nabi itu ketika nikah lagi dengan Aisyah itu setelah Khadijah wafat. Begitu Khadijah wafat, kemudian nikah lagi dengan Aisyah, dan itu pun Aisyah masih berumur sekitar 6 tahun. Jadi belum dikumpuli sampai dewasa. Nah, menurut jadi ya kalau bapak-bapak kalau mau poligami yo entenono bojomu sak matine. Tapi sing masalah iki dinteni malah mati-mati. Biasanya sing ngenteni bojone mati iki malah mati dhisik. Maka tidak usah modus ya. Nah, oleh karena itu sunnah Rasulnya kita ambil yang baik, bukan menjadikan Rasulullah sebagai tersangka seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW punya konsep untuk kita menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Dengan hadis ini, insya Allah ketika kita bisa mengamalkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sa'adah, bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, man utiya fasyakaro. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kenikmatan, dia mau bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Kan gitu ada. Lagunya siapa? Laguku, nyanyi aku. Raihan. Bersyukur kepada Allah. Itu opik kayaknya kalau tidak salah. Biasanya kalau saya keliling di Matahari ini nyari-nyari kaos gitu ya, itu biasanya ada lagu-lagu seperti itu waktu menjelang Lebaran, pas puasa. Ya Allah, adem ya. Di puasa kemarin saya lihat kita kok ora pate usum, ya, dagangan ora payu, malah lockdown sesasi katanya ya, 1 bulan. Ya Allah. Dan ternyata yang terdampak bukan hanya jenengan, semua
Termasuk mubalik juga itu. Rejab ambiar, lebu meh Ramadan, tarhib Ramadan, entek nuzul Quran ndak ada, wong traweh wae digudak-gudak babinsa. Idul Fitri salat Id yo inggrang-ingring gitu ya. Akhirnya halal bihalal juga ikut. Ya, aku ikut gak ada. Termasuk syukuran kaji ora sido mangkat. Terus gitu ya. Ya Allah, sampai kapan? Nanti Allah yang akan menentukan. Tapi yang jelas Allah tidak akan menyulitkan hambanya, dan Allah tidak akan pernah menguji umatnya kecuali sekemampuan daripada umat itu sendiri. Jadi saya yakin panjenengan itu masih kuat sehingga Allah masih sayang kepada kita. Tapi kita tetap ikhtiar dan berdoa semoga virus COVID-19 ini segera sirna. Amin Allahumma amin. Dan tidak hanya kita, konconnya akeh 128 negara lebih yang terdampak dari akibat virus corona ini. Sampai di Mekah kemarin sudah dibuka, mau umroh sudah pada ke sana, ternyata dari sini negatif, di sana diswab malah positif. Akhirnya masuk karantina 3 hari jadi 5 hari, 5 hari jadi 7 hari. Kono orang ibadah malah kuriwari arep rapi tok, malah swab tok ning kono. Akhirnya ibadahnya malah keter. Oleh karena itu dari sana memerintahkan kita supaya sabar, ojo dorono sik. Nah, tahu wallahu alam 2021, tapi insya Allah mudah-mudahan haji tahun nanti juga insya Allah sudah akan dibuka kembali insya Allah. Karena sekolah juga nanti Januari mau tidak mau juga nanti akan sudah dilaksanakan langsung tatap muka. Sebab ibu-ibu protes. Ibu-ibu itu protes. Saat ini ibu-ibu yang protes. Lah yo Pak, aku malah seneng anakku ki makan sekolah. Tapi nek omah garapan akeh, PR akeh, sing garap malah aku. Iya kan? Sing garap iki malah makne, padahal makne ora arti apa-apa lah, mumet sih lagu gitu. Dikon garap itu, ngirim video apa curhat. Istri saya kan dosen ya, dosen TK maksudnya. Dosen TK. Pendotok keren dosen. Gitu. Oh itu juga mumet itu ya. Akhirnya aku yo dadak tuku HP sing internalnya gede loh Mbak akhirnya. Asalnya yo piye video dikirim karo murid-murid itu akeh ngono ki kebuak. Akhirnya aku nukoke, aku akibat corona aku tombok aku. Aku kok HP 128 giga internalnya. Wah. Ngeri ngerong. Lah ya wis kabeh semua terdampak, wis kono garap. Padha mumet gurune mumet, ibune mumet, anake ngono tenang wae. Dikasih wifi dari RW, bantuan dari pemerintah. Ya, suruh anak-anak itu untuk belajar ya pakai wifi itu, ternyata orang belajar malah main game ya, Free Fire, terus apa Mobile Legend. Aku yo melu apal ngaku tekon, iki main apa? Nah ini ya, semua dampak daripada COVID-19. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama syukur ya, man utiya fasyakara. Jadi apa yang kita punya sekarang ini masih bisa kita nikmati. Bersyukurlah apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nanti insya Allah dengan bersyukur itu la azidannakum, pasti Allah akan menambah kenikmatan itu. Dan ternyata orang yang bersyukur ini sedikit sekali. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Jaluk panas dikai panas, wah kepanasan Gresula. Akhirnya kayak udian terus banjir, tanggulnya jebol, gersah meneh. Akhirnya kayak panas campur udian campur panas. Ngono sing diarani jadi udan kethek. Padahal kethek tak salah apa-apa. Kurang bersyukur kepada Allah. Iya kan? Loh ini ya. Kemarin ada lagu yang populer. Ini juga dapat kritikan itu ya. Ya walaupun asalnya itu guyon-guyon, tapi akhirnya jadi viral. Lagunya apa itu? 1 + 1 sama dengan 2.
rawani metu merga corona tuku dawet ning ngisor uwit siraku mumet ora duwe duit. Itu dulu karena penyanyi-penyanyi, player-player itu, pemain musik, musisi panggung, itu juga banyak yang lockdown. Karena memang keadaannya seperti itu, akhirnya bikin video curhatan. Ya. Terus sirahku mumet sirahmu piye, dompetku cepet dompetmu piye, golek duit diangel-angel, aja ngasih malah pasang togel. Tapi masih ada pesan baik kan di sini. Oh, tapi banyak kritikan. Wong kok ora syukur karo Gusti Allah, nyatane ya main rono rene disangoni ya gelem. Nah, itu kan sekarang. Kemarin awal-awal karena pusing akhirnya daripada lola ning omah bikin video. Tapi akhirnya viral. Dan manusia itu anaknya zaman, menungso kuwi anake zaman. Jadi semuanya harus ngikuti. Ya, seperti saya dulu itu tahun 2011 sudah punya akun Facebook. Ya, ketika 2011 saya bikin akun Facebook, itu ceramah saya masukkan ke Facebook, itu pada geger. Wah, ceramah kok dadak dipamer-pamerke, kok dadak ning ngene dunia maya barang dan sebagainya. Karena pada saat itu belum begitu populer, YouTube juga belum begitu populer. Padahal itu justru kesempatan emas kita untuk nge-save, untuk nyimpen apa? Data-data, dokumen-dokumen, ceramah-ceramah agama yang kalau kita tidak isi dengan hal itu akan diisi dengan sesuatu yang tidak baik. Jadi sekarang sudah Facebook, terus YouTube, WA, Instagram sudah umum. Tambah lagi TikTok. Dan TikTok ini malah juga efek positifnya malah bagus. Anak-anak itu di mana-mana kalau habis adzan itu pasti sholawatannya dua kabeh. Masjid musola iki mesti Allahul kafi Rabbunal kafi wasadunal kafi wajadunal kafi likuling kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Anaknya itu muter buat lingkaran terus gantian mikir mupeng. Ngono ki anggere ana sing ora gelem digenti, ngono ki macane bolak-balik dituware karo ngene-ngene. Gantian to, Des, ngono ya. Ngono ki mlebu ning ngene corong masjid ngene kok. Aku sok aduh, apa to kae kok masjid ana suarane Des bareng. Semarang sih ya. Emang Semarang ini pokoknya warna-warna gitu. Dokter sing Semarangan, dokter Tirta gitu. Itu juga Semarangan itu. Pokoknya Semarangan ini antik-antik pokoknya. Itu hasil apa? Hasil TikTok kan? Itu kan asalnya nggak ngerti itu anak-anak kita. Allahul kafi dulu itu nggak populer. Ya ada tapi hanya di pesantren dan kalangan kiai. Hasbunallah mungkin agak terkenal. Tapi Allahul kafi kan baru ini anak-anak bisa mengerti. Wah, saya acungi jempol. Lanjutkan saya bilang gitu. Terus aja nonton DC berikut beneke alon-alon. Iya kan? Wifi-nan main Free Fire di serambi masjid, wis ora apa-apa dikandani alon-alon. Daripada ngelayapi sing ra karu-karuan, mendingan masih pakai sarung kan, masih ada di masjid pakai peci, masih bisa dibina. Karena kalau nggak bisa dibinasakan, dibina ya dibinasakan kan gitu ya. Nah ini harus bersyukur. Jadi pada ujian di situ pasti ada kenikmatan Bapak Ibu. Pokoknya di mana di situ ada ujian, pasti di situ ada kenikmatan. Itu pasti. Allah memberikan sesuatu yang imbang. Nah, mungkin ada yang terdampak, bukan terpapar ya, terdampak akibat Covid, tapi yang lain juga ada yang dinaikkan oleh Allah, malah laris payu ra karuan, bakul-bakul obat, vitamin, narkotik, ruang ini ra karuan. Saya tanya, Bu, kok rata-rata do tuku vitamin C, vitamin E, ana tuku obat iki tuku. Pak Ustaz, aku anggere ning rumah sakit wedi kok, Pak. Lah piye wong kaya nyetorke nyawa, Pak. Tanggoku mangkat wiras-wiris guyu-guyu to, Pak. Mulih dadi jenazah gitu. Nah, kaya rumah sakit jadi pencabut nyawa, Pak. Ntar dulu saya bilang gitu. Itu di rumah sakit mana, dokter apa, siapa. Jangan menghembuskan isu. Saya cek ternyata juga tidak seperti itu banget gitu ya. Nah, kalau toh ada cerita-cerita seperti itu barangkali ya oknum.
Ini oknum kok kakean ya berarti sistem. Tapi insya Allah di luar negeri sana nggih. Insya Allah di Indonesia ya ana tapi siji loro telu papat. 5 6 itu. Jadi akhirnya apotek itu apa? Penuh gitu orang. Lagi yang diuntungkan siapa? Ya bakule, apotekere, doktere, bakul sales-salesnya ya, sales-salesnya. Dan masih banyak yang diuntungkan ya. Tidak masalah. Terus memang dunia ini diputar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Padahal itu kami putar roda kehidupan manusia. Ya anggap bae jenengan ki lagi kayak kesempatan orang lain untuk berputar. Nggih. Anggap saja kita lagi ngasih kesempatan orang lain untuk berada di atas. Lagi diputar, dunyane lagi diputar. Ya, nanti suatu saat kalau kita ini sudah lepas dari itu semua akan kembali normal, nggih. Pokoknya yang jelas satu saja pesan dari saya, jangan sampai kita melepas Allah. Delok corona iki koyo pangeran, koyo iki pencabut nyawa. Sekali lagi itu tetap makhluk Gusti Allah yang tidak akan bisa apa-apa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Angger wis berusaha ikhtiar, ya wis to, ujung-ujungnya akan tawakal. Awake dhewe ikhtiar usaha tapi berujungnya masih ketakutan, berarti Allahnya belum ada dalam hati kita. Tancapkan Allah di dalam hati kita. Ya Allah, panjenengan ingkang nyukani sedaya perkara teng dunya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah iman di dalam hatiku. Oh, nek wis imane kuat, insyaallah setelah iman kuat, imunnya juga akan kuat. Jadi ada iman dan ada juga imun, dua-duanya harus kita perkuat. Kemudian yang kedua, setelah man utiya fasyakara, barang siapa yang diberikan oleh Allah anugerah maka dia harus syukur. Yang kedua, wa betuliya fasobaro. Yang kedua, kita harus bersabar ketika menghadapi ujian. Ujian apapun, sebetulnya ujian datang itu kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu tidak hanya sekedar ucapan belaka. Karena innalillahi sekarang itu sudah kayak menjadi trending gitu ya. Trending ya, sudah menjadi trending topik. Jadi kalau ada orang itu apa-apa astagfirullah, itu sudah biasa ya. Innalillahi padahal orang mati gitu ya. Tapi memang karena musibah itu sebetulnya tidak hanya kematian, wong loro juga musibah. Maka harusnya ketika ada orang sakit itu harusnya innalillah juga. Tapi karena prakteknya gitu terus ning gone wong mati, dadi nek memoni innalillah ning gone wong lara kuwi mesti diseneni wong. Berarti lek wong lara mulih pe keadaane si A, innalillahi wa inna ilaihi. Hah. Mate ora. Ngageti wong kan. Nah, maka Rasulullah itu pernah dulu dengan Aisyah. Aisyah itu sama Rasulullah itu wah, udah sayangnya bukan main ya. Sampai Rasulullah itu memanggil Aisyah dengan sebutan ya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan. Bapak pernah ada dipanggil sama suaminya wahai yang kemerah-merahan? Belas orang. Malah mungkin wahai yang kehitam-hitaman. Kenapa Aisyah dipanggil ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan? Karena Rasulullah itu melihat Aisyah itu wajahnya itu memang kulitnya Aisyah itu kayak londo. Jadi putih kemerah-merahan. Jadi pantas nek dindang ya Humairah. Ya kayak tomat mateng ngono kan. Itu Rasulullah memanggil dengan cara satu jujur, yang kedua menyenangkan. Sebab ketoke ana sing jujur tapi nyelkit. Sing wedok lemu guwedi. Nek kon gawe kopi brot. Nek ndut ngono kuwi isih rada mending, tapi nek brot kuwi jeru banget. Kalau ndut itu kadang-kadang malah panggilan sayang kan. Saya saja juga dipanggil kadang-kadang sama istri saya itu ndut. Dut, kasih ini dut, cuci mata nih matahari ya, ya. Jadi panggilan dut itu malah kadang-kadang apa? Kadang-kadang mesra. Loh ini ya, yang penting itu senang hatinya itu panggilan mesra. Dan sekarang ini kadang-kadang mesranya itu malah guru sekedar apa? Buat abang-abang lambe gitu ya. Ya, seperti yang lagi pacaran itu kalau manggil itu kan wah, kayak suami istri. Sing lanang nek ngundang umi, sing itu abi, papa mama, papa gedang mama biak.
Mare pas jengkel sing lanang karo sing wedok kuwi. Ketoke ya manggile sing umi, udah maem belum? Maem ya tar mati lho ngono. Itu panggilan sama calonnya yang lagi pacaran itu mesranya bukan main, tapi kalau sama orang tuanya malah gapah, nyelelek, yang jangkar, undang makni semeh, undang pakni sebeh, sebeh iki gesek kabeh. Nah itulah ya, ini kehidupan sekarang itu seperti itu. Karo bapak gentak, karo ibu mecucu, karo bayu guyu, karo pak di gumede, karo pak lek mendelik, karo kakang bangkang, karo mbah wani bantah. Cilik digedheke, gede di ora iso. Dipinterke Pak Kodir. Malah minteri wong tuane, kandhanane angel. Loh inilah, maka sekarang ini anak-anak kita juga harus kita didik dengan apa? Berbahasa yang santun, ya. Sekarang ini orang tua seringnya ketika mendidik anaknya dengan bahasa Indonesia toh, tapi bahasa Jawanya hilang. Kalau dulu kan enggak gitu ya. Dundang Gus dalam, sekarang enggak Gus, karena lagi main apa? Game, lagi main HP. Kalau sudah main HP, wah dan kuping gigi ditutupi, ya. Jadi kalau dipanggil itu setan budak bener. Jadi ora krungu babar blas karena saking konsentrasinya dengan HP. Ini juga semuanya juga ujian, ya. Semuanya harus bersabar dalam menghadapi ujian ini. Kemudian yang ketiga, wadu lima fagofaro. Ketika didolimi, kita apa? Memaafkannya. Wadu lima fagofaro. Didolimi, disakiti mbak, jenengan ngei ngapuro. Wih istimewa wawawawa. Nek saya tidak pernah punya hubungan sama jenengan, anggap aja duit dosa. Saya misalnya selesai ceramah, saya akhiri dengan Bapak Ibu mohon maaf sekiranya ada kesalahan. Panjenengan mesti memaafkan, ini rapopo biasa gitu ya. Karena tidak punya masalah. Tapi ketika jenengan punya masalah, kok jenengan paring pangapuro, itu luar biasa. Orang jenengan kok bener yang sana gak mau ngaku salah, dan jenengan sudah ngasih ngapuro, ngasih maaf, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jenengan langsung diangkat derajatnya oleh Allah jadi wali. Ini benar, jadi wali itu rasa kudu dadi kiai ceramah-ceramah itu enggak. Ada wali yang jalurnya itu jalur apa? Jalur pemaaf. Jadi panjenengan bisa jadi wali lewat jalur apa? Lewat jalur pemaaf. Diprovokatori ngono yu, awakmu ki wis ngei warna-warna kok sidikake koyo ngono kelakuane, wis ora apa-apa. Jenengan kok terus memaafkan karang yo wong warna-warna. Wah, jenengan tidak bisa diprovokasi oleh orang, itu panjenengan istimewa wawawa. Nanti akan diganti oleh Allah. Sekarang kan udah sakiti sidik bales, ya, sehingga ngobdulneke tukang obat bales meneh. Oh gitu ya kalimatnya ini. Ya contoh saja. Harusnya ketika di EC tukang obat harusnya oh, alhamdulillah saya memang tukang obat, ngobati hati yang sedang galau. Loh kan malah jos gitu ya. Kita kode bintang bar gitu. Biasanya ngono. Kadang-kadang sing lambe dipateni boleh. Gitu ya. Nah ini tapi memang ini butuh apa? Butuh kulino. Jadi jenengan ora sering memaafkan orang, ya wis dendam tok dadi penyakit akhir. Maka sebaik-baik orang itu adalah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Janjane ketika dipukul, balas mukul itu boleh Bapak Ibu. Ketika dinyek, balas ngenyek itu sebetulnya boleh. Ya. Ketika ada sahabat lapor kepada Sidina Umar, Sidina Umar saya dipukul sama orang ini. Deret-deret wonge. Betul kamu mukul ini, betul. Pukul gantian pukul. Tadi mukulnya berapa kali? Sekali. Pukul sekali. Dipukul sama temennya. Itu. Wis baku gitu ya. Tapi Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan dia itu berbuat baik, islah, damai, maka fa ajruhu 'ala Allah. Pahala akan diterima oleh Allah. Akan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Loh ini harus kita latih. Maka orang yang pemaaf itu hidupnya sehat. Bener. Cuma jenengan titeni di mana-mana. Kalau ada orang kok atine sehat saleh, dan wis ora apa-apa tak maafi.
Wis ora apa-apa wong Karang. Dekne awit biyen iki ya kaya ngono kuwi. Nek ora kaya ngono ora dekne. Sing provokasi waduh asem nih ora berhasil gitu ya. Maka setiap orang yang seperti ini maka dia akan selalu dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena hatinya bersih, tidak pernah ngurang. Yang yo memang abot, nggih. Ini juga termasuk nasihatin diri saya sendiri, suruh meningkatkan kesabaran kita dan menjadi orang yang pemaaf. Yang terakhir wa dzalama fastaghfara, ketika kita ini berbuat salah, kemudian langsung kita minta ampun kepada Allah. Dosa sithik yo langsung istighfar, dosa gede apa meneh. Ibaratnya kaca, nggih Bapak Ibu dan saudara sekalian, kaca mau ndak mau tiap hari pasti kena debu. Terlihat atau tidak, itulah hati kita. Setiap hari kita punya dosa. Kita rasakan atau tidak, orang lain melihat atau tidak, pasti kena debu. Setiap hari kalau kita lap terus dengan gombal, ya, dengan lap, itu pasti lama-kelamaan kinclong. Hati kita juga seperti itu. Setiap hari kita istighfari, jaluk ngapura, lama-kelamaan hati kita akan bersih. Ya, Kanjeng Nabi istighfar itu sehari tidak pernah kurang dari 100 kali. Padahal jaminan surga dosane sing biyen sing saiki sing arep teko kabeh di ngapura, tapi Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan istighfar sehari 100 kali. Awake dhewe iki ya Allah, wis ora jaminan surga, dosane yo akeh, tapi nek bar salat lamcling, bar salam terus pelencing. Imame Allahumma antas salam, makmumnya Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan. Begitu kira-kira konsep dari Rasulullah. Syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika diuji, kemudian memberikan maaf kepada siapapun, dan yang terakhir langsung kita minta ampun kepada Allah atau minta maaf kepada sesama ketika kita melakukan perbuatan yang jelek. Mungkin itu, dan sisanya nanti buat sambutan Pak Qodir, karena saya juga masih ada acara di Hanuman, sehingga Pak Qodir saya mohon pamit, mohon maaf tidak seperti biasa sampai akhir, biasanya sampai 9:30, tapi ini jam 9:04 saya sudah pamit, mohon maaf. Dan kita hadiah Fatihah ya untuk Ibu Nia Erniawati yang sekarang sedang sakit ya, dari SPG Okta. Kita doakan semoga Allah angkat semua penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Khususnya ila qodoi Ibu Nia Erniawati, isfiha shifaan ajilan bi barakatil Quran wa bi barakatis suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.